Dalam kitab Quratul, Uyun karangan Syekh Muhammad At-Tihami bin Al-Madani Kanun yang merupakan syarah kitab penjelas atas kitab Nazom, syair-syair, Syekh Ibnu Yamun menjelaskan secara detail bagaimana adab dan cara terbaik dalam jima, bersetubuh. Seorang suami yang hendak bersetubuh jima, dengan istrinya dianjurkan untuk bercumbu dan didahului mencium kepala istrinya. Syekh Ibnu Yaman mengatakan, apabila jima, tidak didahului dengan bermain-main, bercumbu rayu, maka hal itu dapat menyebabkan percekcokan dan perselisihan. Bahkan bisa menyebabkan anak yang terlahir dalam keadaan bodoh dan lemah otaknya. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam kitab An-Nasihah bahwa suami yang melakukan pemanasan cumbu raya akan mendapat pahala besar. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa memegang tangan istrinya kemudian ia merayunya, maka Allah tetapkan baginya satu kebaikan, dan Allah hapus baginya satu keburukan dan Allah angkat baginya satu derajat. Dan apabila ia memeluk istrinya, maka Allah tetapkan baginya 10 kebaikan, dan Allah hapus baginya 10 keburukan dan Allah angkat baginya 10 derajat. Apabila ia mencium istrinya, maka Allah tetapkan baginya 20 kebaikan, dan Allah hapus baginya 20 keburukan dan Allah angkat baginya 20 derajat. Dan apabila ia menjima istrinya, maka hal itu lebih baik baginya daripada dunia beserta isinya. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah salah seorang dari kalian menjima istrinya sebagaimana jimatnya binatang. Akan tetapi hendaklah ada antara mereka berdua perantara. Maka sahabat bertanya, apakah perantara itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW berkata, berciuman dan rayuan. Di antara tata krama jima, lainnya adalah dilakukan setelah perut terasa ringan dan tubuh benar-benar segar. Karena senggama dalam keadaan perut kenyang dapat menimbulkan rasa sakit, mengundang penyakit tulang, dan lain-lain. Karena itu, bagi orang yang ingin menjaga kesehatan, hal-hal seperti itu sebaiknya dihindari. Disebutkan, ada 3 perkara yang terkadang dapat mematikan seseorang, yaitu, 1. Bersetubuh dalam keadaan lapar. 2. Bersetubuh dalam keadaan sangat kenyang. 3. Bersetubuh setelah makan ikan dendeng kering. Kemudian, syariat juga melarang melakukan jima, ketika istri haid dan nifas serta sempitnya waktu salat fardu. Larangan berjima, ketika istri sedang haid disebutkan dalam Al-Quran, dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang haid. Katakanlah bahwa darah haid itu adalah kotoran, najis, maka jauhilah para istri ketika haidnya. Qs. Al-Baqarah, 222, Syekh Penasham menjelaskan, hendaklah jima, dihindari di malam-malam berikut. 1. Malam Idul Adha, karena ada keterangan yang mengatakan sesungguhnya jima, di malam itu dapat menyebabkan anak terlahir dalam keadaan mempunyai sifat pembunuh. 2. Malam akhir dari setiap bulan, karena ada hadis Nabi SAW, janganlah berjima, di awal dan pertengahan setiap bulan Hijriyah. 3. Imam Al-Ghazali berkata, dimakruhkan jima, di 3 malam dari setiap bulan, di awal, akhir dan pertengahan. Menurut suatu keterangan bahwa setan menghadiri orang yang jima, di malam-malam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tata krama lainnya, hendaklah jima, dilakukan di tempat yang aman dari pendengaran seseorang. Posisi terbaik dalam berjima, Syekh Penasham menjelaskan, sesungguhnya jima, diperbolehkan dalam segala sifat gaya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka datangilah ladangmu, istri-istrimu, sekehendak kamu. Namun, para ulama menganjurkan untuk menjauhi jima, dalam keadaan berdiri. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib istri itu laksana kendaraan suami, kapan saja suami boleh menaikinya. Akan tetapi sifat yang paling disukai adalah naik ke atas istri dengan perlahan dan lemah lembut. Namun, dibolehkan dengan gaya yang lain, seperti dari arah belakang, yaitu tempat jadinya anak farji, bukan dubur. Di dalam satu hadis disebutkan, ada seorang perempuan menemui Nabi SAW kemudian bertanya, sesungguhnya suamiku menjima, aku dari arah belakang, maka Nabi SAW berkata, tidak apa-apa, apabila tetap di satu lubang, vagina. Sebagian orang-orang mengatakan, bahwa sifat gaya jima dari arah belakang paling lezat dari gaya jima, yang lain. Jima, dihindari dalam keadaan berdiri, karena dapat membuat ginjal dan bersendian menjadi lemah. Begitu juga dalam keadaan duduk, dapat menyebabkan sakit ginjal, perut dan urat, dan juga dapat mempercepat timbulnya luka baru. Sedangkan dalam keadaan miring dapat membahayakan pantat bokong. Selain itu, hendaklah dihindari posisi istri di atas suami, karena hal itu dapat menyebabkan sakitnya saluran kencing dan buah zakar.
Dalam kitab An-Nasihah dijelaskan bahwa jima, dalam keadaan miring dapat menyebabkan lemah dan sakitnya salah satu pinggang dan mempersulit keluarnya air mani. Dalam Syarah Al-Waqlisiyah dijelaskan, janganlah suami menjima,